Perkenalkan, nama saya Deborah Prisquilla. Saya dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan wanita. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu atau sistem organ seks yang bertujuan organismenya untuk membuahi pada sistem organ seksual. Berikut penjelasan saya tentang sistem reproduksi pria. Saya akan menjelaskan tentang penis. Penis itu fungsinya berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua itu ada skrotum. Skrotum itu berperan untuk menjaga suhu tesis agar sesuai untuk memproduksi sperma, dan pada skrotum juga terdapat 2 buah tesis. Yang ketiga itu ada testis. Testis adalah tempat alatnya kelamin bagian dalam dan fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Ada epidimis. Epidimis itu merupakan saluran yang keluarnya dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Dan yang kelima itu ada saluran uretra. Ada saluran utrera. Saluran ini saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam itu ada vesikulasi seminalis. Vesikulasi seminalis itu merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa dalam kurung alkali, terus fruktosa yang dalam kurung itu gula monosakarida, terus hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Dan yang ketujuh itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu terletak di bawah kandungan kemih yang fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang kedelapan ada kelenjar Kosper yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah yang fungsinya itu untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uter. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua itu ada serviks. Serviks itu merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga ada saluran telur atau tuba. Ini yang artinya itu tuba falopi atau oviduk yang terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu kanan dan kiri. Kanan dan kiri, oviduk itu memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya itu adalah membawa sel telur dari infundibulum ke arah rahim. Pada saluran inilah yang terjadinya fertilasi dan pembuahan. Yang keempat itu ada indung telur. Nah, ini bisa dilihat indung telur seperti ini. Indung telur itu merupakan tempat kumpulnya sel yang disebut folikel. Di dalam folikel itu sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen atau progesteron. Yang kelima itu ada rahim. Rahim bisa dilihat seperti ini. Rahim itu berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim juga endothelium berperan sebagai pembentuknya plasenta. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.